Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ahmad dari Perbanding jurusan Perbanding Mazhab dan Hukum 4A dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Dalam video ini membahas tentang rincian pembelajaran selama satu semester dari pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan yang ke-15. Baiklah, langsung saja pada pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini membahas mengenai sejarah konstitusi. Konstitusi tidak lepas dari Yunani, yang mana pada masa Yunani ini banyak sekali menjadi awal adanya sejarah suatu hal. Sebelum terkenalnya konstitusi, ada substansi pemikiran yang terkait dengan konstitusi yang muncul pada beberapa zaman, seperti zaman Socrates pada tahun 470 Masehi, pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, dan Plato pada tahun 409 sampai 347 sebelum Masehi. Kedudukan dari sebuah konstitusi ini ada beberapa 3 peran yang dikehendaki oleh masyarakat dari sebuah konstitusi. Yang pertama, peran pembatas kekuasaan, atau terdapat aturan hukum untuk berperan membatasi kewenangan dari seorang penguasa supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, sebagai pengatur kekuasaan, konstitusi hadir sebagai garis besar atau haluan bagi para penguasa. Yang ketiga, penyamaran HAM atau pengakuan terhadap hak asasi manusia masyarakat negara itu sendiri tanpa membedakan suatu hal dengan yang lainnya, tanpa diskriminatif. Baiklah, lanjut ke pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini membahas tentang terbentuknya konstitusi. 3 proses pembentukan konstitusi. Yang pertama, given, atau artinya diberikan salah satu negara penganutnya, yaitu Jepang. Yang kedua, on purpose, yaitu konstitusi yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan juga petinggi negara dengan berdasarkan kesadaran mereka masing-masing, yaitu ketika akan mendirikan negara. Yang ketiga, revolution, yaitu konstitusi yang dilakukan atas 2 dasar perlawanan atau upaya sangat fundamental dan menyeluruh. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang konstitusi, konstitualisme, dan negara. Konstitusi yaitu merupakan suatu kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan pemimpin dengan warga negara atau warga negara dengan warga negara sendiri, dan juga mengatur garis besar haluan organisasi dari sebuah negara. Sedangkan konstitualisme yaitu sebuah negara yang menganut konstitusi dalam bernegara. Yang ketiga yaitu negara, yang mana negara ini adalah sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki komponen terdiri dari pemerintahan, rakyat, dan wilayah dan pengakuan. Ada 3 kepentingan dari konstitusi. Yang pertama, dasar dari berdiri suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggara kuasa negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Dan pada pertemuan yang ke-12 kita membahas tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern, Sahifah Madinah, atau biasa disebut dengan Piagam Madinah. Menurut beberapa para ahli seperti W. Montgomery Watt, yaitu bahwa Piagam Madinah ini adalah konstitusi. Sedangkan menurut R. A. Nicholson menyebutkan bahwa Piagam Madinah ini adalah karta. Menurut Anthony Nutting, Piagam Madinah ini yaitu agreement, dan beberapa pendapat para ahli lainnya. Dalam Piagam Madinah ini ada beberapa muatan yang terkandung dalamnya. Yang pertama, kesepakatan. Masyarakat Madinah sangat memiliki tingkat kemajuan yang tinggi untuk menjalin kesegeraman pada kehidupan mereka, maka dijalinlah kesepakatan. Yang kedua, persamaan, yaitu persamaan hak baik itu kaum muslimin ataupun dari kaum non muslimin. Yang ketiga, keadilan, itunya memperoleh perlakuan adil dari negara dan pemerintah. Lanjut yang ke pertemuan ke-13, kita membahas tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi.
Daya ikat konstitusi ini ada 3 aspek yang menjadi penentu kuat atau tidaknya ikatan konstitusi pada masyarakat suatu negara. Yang pertama, aspek hukum. Menurut menurut positifnya hukum, konstitusi itu mengikat karena ia diterapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat. Yang kedua, aspek politik. Kekuasaan tanpa hukum, yang mana pada aspek politik ini memberikan kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Dan yang ketiga, aspek moral. Di dalam aspek moral ini, salah satu ahli mengungkapkan, yaitu Paul Schouten, mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom yang teonom. Yang mana yang dimaksud dengan teonom di sini adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptanya ke arah tujuan mereka. Lanjut ke pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, sistem pra-kemerdekaan. Kita tahu bahwa pada pra-kemerdekaan ini kita dijajah oleh dua negara, yang pertama Belanda dan Jepang. Yang pertama, penjajahan Belanda, bahwa dalamnya terdapat bahwa Indonesia pada waktu itu dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian dari kerajaan Belanda. Yang mana peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan Belanda bersifat sentralistik, yaitu terdiri dari undang-undang kerajaan Belanda. Dan peraturan perundang-undang pada masa Belanda ada beberapa yang terdiri dari, yang pertama wet, yang kedua agreement, yang ketiga ordonansi, dan yang kedua pada masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 45 atau pada hari kemerdekaan kita. Yang kedua yaitunya sistem pasca kemerdekaan. Ada beberapa sistem pada pasca kemerdekaan ini. Yang pertama, pada sistem Undang-Undang Dasar 1445, yang mana pada masa ini awal-awal kepada kemerdekaan. Yang kedua, RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Lanjut ke masa yang ketiga, yaitu Orde Lama, yang mana pada tahun 1959 sampai 1965. Dan Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Dan juga pada sistem era reformasi. Pada sistem era reformasi ini ada beberapa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1900 setelah amandemen, yaitu yang pertama bentuk satu negara prinsip otonomi yang luas, yang kedua bentuk pemerintahan negara republik, yang ketiga MPR bukan lembaga tertinggi lagi, dan masih banyak beberapa lainnya terdapat pada Undang-Undang 1945 ini. Dan lanjut ke pertemuan yang terakhir, yaitunya pertemuan ke-15 tentang hukum kewarganegaraan. Sebelum kita masuk, mungkin kita harus mengenal dulu mengenai pengertian warga negara dan diaspora. Apa itu diaspora? Yang pertama, warga negara. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang di negara kita ini. Dan diaspora, yang dimaksud diaspora yaitu masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri atau emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Ada beberapa asas yang dianut dalam hukum kewargaan Indonesia. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli. Yang tiga, asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat, asas kewargaan negaraan ganda. Mungkin itu sedikit pembahasan video mengenai pembahasan kita dari pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan ke-10. Mungkin kalau banyak kesalahan saya mohon maaf, mudah-mudahan dapat dimaklumi dan dipahami. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.